محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa raghima anfu rajulin dakhala ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lahu. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannata. Baik, masih dalam kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, tentang hak-hak kedua orang tua. Sudah dibahas tentang ayat-ayat yang mengenai terkait dengan hal tersebut, kemudian hadis-hadis sudah kita sebutkan beberapa. Nah, ini sampai kepada hadis Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah aqdam, telapak kaki. Telapak kaki para ibu. Nah, ini penting menunjukkan kemuliaan seorang ibu. Nah, besarnya hak seorang ibu. Besarnya hak kedua orang tua, apalagi ibu. Nah, pernah dulu itu ada seorang sahabat yang mau izin berperang. Mau izin ikut perang bersama Nabi SAW agar dia mendapatkan ajrus syahadah, pahala balasan orang yang mati syahid. Balasan yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama Nabi ditanya, "Alaka punya ibu?" Kemudian dia mengatakan, "Ya, ana punya ibu, masih ada. Ibu ana masih ada." Maka Nabi mengatakan, "Lazimilah ibu Anda. Lazimilah ibumu. Karena sesungguhnya surga itu terletak di sisi kedua kakinya." Artinya apa? Artinya ketika seorang tadi khidmah kepada ibunya, berbakti kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya, maka itu semua akan menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Nah, ini maksudnya surga di bawah kaki ibu itu seperti itu. Artinya dengan dia melazimi ibunya, khidmah, berbakti, berbuat baik, maka dengan itu semua akan menjadi sebab pengantar dia kepada surga. Kenapa? Karena sebab dia masuk surga adalah ridho ibu. Kalau gak ada ridho ibu, gak ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia mendapatkan ridho dari ibunya dengan melakukan perbuatan baik tadi, berbakti, khidmah, maka itu akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, baik. Baik, hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam raghima anfu rajulin. Nah, ini celaka. Nah, ini raghima anfu rajulin, ini hidungnya tersungkur ada di tanah, tempelkan ke tanah. Ini orangnya orang sial. Termasuk kesialan. Nah, ini celaka. Apa itu? Dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kata Nabi, aku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, katanya.
Sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini celaka, ini orang yang celaka yang pertama. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa raghima an furajilin dakhala ramadhana thumma insalaha qabla an yughfar lahu. Celaka juga, sial juga. Siapa? Seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian lewat itu bulan Ramadan, cuman salah lewat bulan Ramadan, akan tapi dia belum dapat pengampunan. Kok bisa belum dapat pengampunan padahal ini bulan pengampunan? Artinya saking parahnya orang tadi. Dan orang itu sebagaimana dijelaskan, orang itu tidak akan bisa berhasil di bulan Ramadan kecuali ini bidayahnya, bulan Rajab. Karena dikatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban menyirami, Ramadan memanen. Kalau gak ada yang ditanam, apa yang mau dipanen? Nah, sulit. Katanya para salaf, kalau orang bisa dia jaga kehormatan bulan Rajab, amal soleh di dalamnya, Allah kasih taufik. Buat apa? Jaga kehormatan bulan Sya'ban, beramal di Sya'ban, menjauhi maksiat di Sya'ban. Orang bisa jaga itu, jaga kehormatan bulan Sya'ban, taat, jauhi maksiat. Allah akan kasih taufik untuk beramal di bulan Ramadan, jaga kehormatan bulan Ramadan, tinggalkan maksiat di bulan Ramadan. Kalau dia sudah melakukan seperti itu, Allah akan kasih taufik dia untuk diberikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar itu. Dari mana? Ya dari bulan Rajab ini persiapannya. Katanya para salaf seperti itu. Artinya kalau orang nggak jaga bulan Rajab, sangat sulit bagi dia untuk berhasil di bulan Ramadan. Adalah mujarrab hadza. Mujarrab hadza. Ketika orang di bulan Rajab ini dia tidak persiapkan itu, sangat sulit bagi dia buat berhasil di bulan Ramadan. Nah, maka dari sini pemanasannya dulu ini. Nah, dari sini kita tata, kita mujahadah, kita usaha, amal soleh, perubahan yang pada diri kita, jauhi maksiat, taubat, dan lain sebagainya. Maka insya Allah Ramadan akan berhasil. Nah, di sini kalau seseorang itu sudah masuk Ramadan, terus lewat bulan Ramadan, tidak dapat pengampunan, ini termasuk orang yang sangat celaka, ini orang sial ini. Nah, kemudian katanya Nabi selanjutnya, wa raghima an furajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannata. Wa raghima an furajulin. Orang sial juga ini. Siapa itu? Adraka indahu abawah. Dia mendapati di sisinya kedua orang tuanya atau salah satunya ketika mereka sudah di usia tua. Kemudian kedua orang tuanya itu tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Ah, ini orang yang sial kayak gini nih. Sudah mendapati kedua orang tuanya di waktu yang sepuh atau salah satunya, kemudian tidak menjadikan sebab dengannya dia masuk surga. Nah, ini orang yang sial kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu hal-hal yang memiliki perhatian khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perhatikan. Nah, di dalam riwayat yang lain yang sering kita dengar itu Nabi naik mimbar pertama beliau bilang amin, mimbar kedua beliau bilang amin, mimbar ketiga anak tangga, mimbar ketiga beliau bilang amin. Ditanya sahabat, kenapa kamu melakukan seperti itu ya Rasulullah? Akhirnya kata Nabi, malaikat Jibril waktu itu bilang ke aku, yang pertama anak tangga pertama itu tadi. Ini orang yang sangat jauh sekali, semoga dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang disebutkan namaku tapi tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menjawab amin. Doa malaikat Jibril yang amin Rasulullah. Ya pasti luar biasa ini. Yang kedua, anak tangga kedua itu tadi.
semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang masuk Ramadan, lewat Ramadan tidak dapat pengampunan. Ini jauh dari rahmat Allah. Nabi SAW bilang amin. Kemudian anak yang tetangga ketiga, yaitu malaikat Jibril bilang, semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di masa tua, kemudian tidak menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW menjawab amin. Pasti mustajab ini doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Kemudian yang mengamini Sayyidul Khalq ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Sebelum-sebelumnya telah dijelaskan tentang Arkanul Islam, kemudian Arkanul Iman, kemudian masuk ke dalam pembahasan fikih, dimulakan dengan Kitabut Thaharah kemarin. Pembahasan soal bersuci. Kenapa didahulukan pembahasan soal bersuci? Karena memang semua ibadah didasari atas bersuci. Sholat tak sah kalau nggak bersuci dulu. Dan lain sebagainya. Makanya didahulukan itu bab pembahasan. Kemarin diterangkan tentang tanda-tanda al-bulugh. Yang ada berapa itu? Ada 3. Dengan bulugh tadi, dengan seseorang sudah sampai usia balik, maka dia terkena kewajiban taklif. Kapan seseorang dikatakan mukallaf, terkena kewajiban taklif? Ketika dia sudah mencapai batasan bulugh tadi, yang tanda-tandanya sudah dibahas. Kemudian dia Dia berakal. Kemudian apa? Kemudian salimul hawas. Kemudian balaghathud da'wah. Nah, ini kalau seseorang sudah memenuhi 4 syarat ini, sudah balik, berakal, salimul hawas, balaghathud da'wah, maka dia mukallaf, terkena kewajiban. Perintah-perintah Allah wajib dia laksanakan, kalau tidak dosa. Larang-larang Allah wajib dia tinggalkan, kalau tidak dia dosa. Nah, itu taklif. Dan kemarin sudah dijelaskan tanda-tanda seseorang itu sudah sampai batasan al-bulugh, yang ada 3 itu. Baik. Kemarin dijelaskan bahwasanya salah satu tanda bulugh tadi yang pertama adalah sempurnanya usia berapa? 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun sempurna, maka baik laki-laki atau perempuan, dia sudah balik sudah. Nah, siapa yang belum 15 di sini? Belum 15. Ini mana bayar Pak itu? Ini kalau seseorang sudah sampai usia 15 tahun sempurna, tapi tahunnya tahun apa ini? Tahun Hijri. Ini tahun Qamari. Ini as-sana al-Qamariyah. Bukan seperti kita kan sering menghitung usia kita dengan tahun Masehi. Mungkin sebetulnya kalau kita hitung dengan Qamariyah, mungkin kadang selisih 1 tahun, kadang mungkin. Kita tahunya umur kita misalkan 21. Sebetulnya 22 mungkin. Nah, ini yang dimaksud di sini 15 tahun itu sanah Qamariyah. Ini Hijriyah itu, yang mengikuti peredaran bulan. 15 tahun harus pas, tidak boleh kurang. Apa istilahnya kemarin? As-sanah al-Qamariyah at-tahdidiyah. Harus pas, tidak boleh kurang.
Meskipun 1 hari kurangnya, tidak boleh. Artinya kalau suamanya 15 kurang 1 hari, masih belum balik dia. Nah, baik. Kemudian salah satu tanda balik yang kedua, tadi 15 tahun sempurna. Tanda balik yang kedua, bagi laki-laki ataupun perempuan apa? Ihtilam. Nah, ini keluarnya mani maksudnya. Ketika usia berapa? 9. Ketika usia 9. Kemarin dijelaskan, 9 ini 9 pas apa kira-kira? Tagribiyah. Artinya tagribiyah kira-kira. Kalau kurang sehari, kurang 2 hari, tak masalah. Kurang 2 hari, 9 tahun kurang 2 hari, dia keluar mani. Ya, sudah balik, sudah tidak apa-apa. Nah, ini kenapa? Karena di sini 9 tahunnya itu tagribiyah. Nah, ini kira-kira saja. Kira-kira. Artinya kalau kurang nggak sampai 16 hari, kurangnya nggak sampai 16 hari, maka nggak masalah itu. Tetap kalau keluar mani, maka dia balik. Ada Anda Al-Imam man? Al-Imam Ramli wa Zakaria Al-Ansari. Anda Al-Imam Ramli wa Zakaria Al-Ansari hada. Ini untuk laki-laki dan perempuan seperti itu. Sanah tagribiyah. 9 tahun Gamariyah tagribiyah. Ini Anda Al-Imam Ar-Ramli wa Zakaria Al-Ansari. Akan tapi menurut Syekh Ibn Hajar tadi, Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ibn Hajar. Imam Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ibn Hajar. Tapi Anda Imam Ramli dan Al-Khatib Asy-Syirbini diperinci. Beda. Kalau laki-laki itu tahdidiyah, kalau perempuan baru tagribiyah. Artinya kalau laki-laki 9 tahun kurang 1 hari, dia keluar mani, balik apa enggak? Enggak balik. Indal Imam siapa tadi? Imam Ramli sama Al-Khatib Asy-Syirbini. Belum balik. Kenapa? Menurut beliau berdua harus tahdidiyah, harus pas, enggak boleh kurang. Beda menurut tadi siapa? Ibn Hajar sama Zakaria Al-Ansari. Enggak apa-apa, tagribiyah. Kalau perempuan tagribiyah. Nah, ini menurut Mahatta, menurut siapa tadi? Al-Khatib Asy-Syirbini wa Ramli tetap juga tagribiyah. Baik. Yang pertama tadi 15 tahun, habis itu keluar mani di umur 9, kemudian yang ketiga haid ketika umur 9 bagi perempuan. Nah, ini di sini tahun Gomaria apa? Tagribiyah. Nah, ini kira-kira. Kalau kurang nggak sampai lebih dari 16 hari, maka keluar haid, maka dia tetap sudah balik. Meskipun kurang, tapi nggak sampai 16 hari. Diambil dari mana 16 hari itu? 16 hari dari akolul tuhur sama akolul haid. Akolul haid berapa? 24 jam 1 hari. Akolul tuhur berapa? 15 hari. 16. Taib. Nah, sudah itu kemarin dibahas. Hanya murajaah. Taib, kemudian fasal baru. Di sini beliau musannif ingin menyebutkan tentang istinja bil hajar. Cebok menggunakan batu. Kama huwa ma'ruf indana maghasudut thahara ada berapa? Ada 4. Apa aja? Al-wudu, al-ghusl, tayammum, izalatun najasah. Nah, ini al-istinja bil hajar. Nah, ini izalatun najasah tapi min naw' khas yani. Nah, lain. Karena kalau air itu dia menghilangkan ain sama asar. Tapi kalau batu dia hanya menghilangkan ain saja, bendanya hilang, tapi asarnya masih ada. Kalau batu, kalau air hilang semua. Oleh karena itu, yang afdol ketika seorang istinja menggabungkan antara keduanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang di daerah Guba, di daerah Madinah. Kenapa Allah puji mereka? Karena mereka di dalam bersuci itu bagus. Mereka menggabungkan antara istinja dengan hajar dan istinja bil ma.
digabungkan. Tapi kalau kita mau hanya satu aja, maka al-ma afdol. Air lebih afdol. Nah, ini salah satu seseorang ketika dia itu melaksanakan adab-adab di dalam kamar mandi, adab-adab dukhulul khala, maka sebagaimana yang dikatakan oleh ulama itu, dia akan tampak baginya cahaya daripada cahaya kewalian. Nah, ini. Nur min nuril wilayah atau sir min asraril wilayah. Ketika seorang melazimi adab-adab dukhulul khala. Nah, ini sebelum masuk kamar mandi dia pakai sendal misalkan. Pakai sendal. Setelah itu menutup kepala. Nah, menutup kepala. Jangan masuk kamar mandi tidak menutup kepala. Dikatakan itu kalau ada yang terkena sesuatu sedangkan dia membuka kepalanya ketika masuk kamar mandi, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Nah, ini harus ditutup ini. Ditutup kepalanya. Sebagian orang dia karena menghormati kopiahnya dilepas di luar kamar mandi, baru masuk tanpa kopiah. Dia ingin menghormati kamar mandinya biar gak kotor, sendalnya ditaruh di luar, dilepas di luar. Dia masuk tanpa sendal. Nah, ini salah. Dan tapi memang seharusnya sendal untuk kamar mandi itu sendiri. Nah, sendal untuk di luar, nah itu sendiri. Jangan digabung kalau bisa seperti itu. Nah, ini sendal untuk kamar mandi khas. Untuk kamar mandi sudah dilepasnya ya di situ sudah. Nah, di depan pintu kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Jangan gak perlu sampai sandalnya itu dimasuk sampai ke dalam rumah, sampai ke sejadahnya misalkan. Diantarkan sampai sejadah. Ini tidak dianjurkan seperti itu. Ini karena mungkin itu akan mengakibatkan seorang itu was-was akhirnya. Oh, ini ada najis apa enggak? Dan al-waswas ini tidak diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, itu adab dukhulul khala. Jadi masuk kamar mandi seperti itu. Habis itu ketika sebelum masuk dia baca doa kama huwa ma'ruf itu. Apa doanya? Kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth itu jamaknya apa? Al-khubuth jamaknya apa? Khabith. Khabithun, khabithani, khubuthun. Ini apa itu khabith? Ini az-dzukur minasyayatin. Ini setan-setan laki-laki itu khabith. Kalau khaba'ith jamaknya apa? Khabithah. Apa itu khabithah? Ini al-inath minasyayatin. Ini setan-setan perempuan. Jadi memang tempatnya setan. Para mandi itu tempatnya setan. Jadi biar kita minta perlindungan dari Allah agar tidak diganggu sama setan. Makanya jangan berlama-lama di kamar mandi. Tidak dianjurkan berlama-lama dalam kamar mandi. Karena itu tempatnya setan. Nah, masuk kamar mandi, melakukan taharah yang benar, tanpa israf, tanpa berlebihan memakai air. Habis itu istinja yang benar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi mengabarkan, aku melewati 2 kuburan, yang 2 kuburan tersebut orangnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka diazab bukan karena sesuatu yang besar. Mereka diazab gara-gara hal yang sepele. Apa itu? Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, dia itu yamshi bin namimah. Ini suka memindahkan omongan orang untuk niat mengadu domba. Yang satunya apa? Ammal akhar
fa innahu la yastabri minal baul. Sesungguhnya dia itu tidak menuntaskan kencingnya. Artinya dia tidak istinja dengan benar. Ketika dia kencing, istinjanya itu tidak benar. La yastabri, gak menuntaskan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dia melakukan istinja, mungkin ada beberapa tetes yang keluar lagi. Sehingga akan membuat najis pakaiannya. Kalau najis pakaiannya, kemudian dia juga masih dalam keadaan hadas, sholat, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Tapi dia merasa bahwasanya dia sudah sholat. Akhirnya apa? Ya tarattab ala hadza syai', ini katsir. Jadi akan berakibat, berdampak dengan hal yang sangat banyak setelah itu. Sholatnya enggak sah. Habis itu dia itu masih dalam keadaan hadas, harus mensucikan pakaiannya, harus wudhu lagi. Nah, demikian. Nah, maka kata Nabi, ini dua orang ini diazab gara-gara dua perkara tersebut. Nah, ini kenapa? Ketika dia tidak menuntaskan istinjanya, menuntaskan kencingnya. Makanya kalau istinja itu ya dituntaskan. Oleh karena itu, cara yang terbaik ya sebagaimana yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kencing misalkan, atau bahkan kalau buang air besar, itu duduk dengan posisi yang diajarkan sama Nabi. Gimana posisinya? Nah, ini ma'ruf, tahu. Jadi menjadikan kaki apa? Kaki kirinya sebagai tumpuan diduduki. Nah, tumit kirinya diduduki. Habis itu kaki kanannya ditegakkan, diberdirikan. Maka dengan posisi duduk yang seperti ini yang diajarkan sama Nabi, insya Allah akan menjadikan air kencing atau buang air besar akan tuntas. Dan iktasyafu hadza al-atibba, penelitian kedokteran mengungkapkan akan faedah manfaat tentang duduk yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istinja itu. Makanya ya, kita lebih berhak untuk menerapkan apa yang telah diajarkan sama Nabi tanpa bahkan sekalipun kalau tanpa ada riset daripada kedokteran itu. Nah, itu salah satu adab dukhul khala. Kemudian ketika keluar daripada kamar mandi, dia membaca doa. Apa doanya? Apa? Ani ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillah. Alladzi adhaba anni al-adza wa afani. Diamalkan ini. Bukan hanya sekedar kita hafalkan ya, tapi diamalkan. Diamalkan. Kenapa kok ghufranak, ghufranak, ghufranak? Ani minta ampun ya Allah, minta ampun, minta ampun. Istighfar. Kenapa? Kita minta ampun karena kita ini teledor di dalam mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat bisa buang air besar itu. Nikmat bisa kencing itu. Itu nikmat yang sangat agung itu. Yang mungkin kita anggap biasa saja. Kita akan tahu itu nikmat yang besar kalau kita lihat itu orang yang sakit itu. Orang yang sakit yang nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, tersiksa dia. Dia mungkin rela untuk mengorbankan banyak hartanya buat agar bisa beol, agar bisa buang air besar. Mau dia membayar asal bisa sembuh, asal bisa buang air besar. Hatta ratusan juta. Hatta lebih daripada itu. Biar apa? Biar bisa buang air besar. Karena tersiksa. Bagaimana? Dia makan sesuatu kemudian tidak keluar ampasnya ini. Sakit di sini. Pasti tersiksa dia. Nah, kita ini teledor. Ini nikmat yang besar. Kita ini teledor, gak mensyukuri nikmat tersebut. Makanya ketika kita keluar daripada kamar mandi, kita minta ampun sama Allah karena kita teledor mensyukuri nikmat. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Kemudian kita alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari aku al-adza, kotoran, ini gangguan, wa afani, dan memberikan aku afiah, kesehatan, ini keselamatan. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fil qissah ada raja, dia itu lagi sakit itu.
sama Allah dikasih sakit. Sakit apa? Tidak bisa buang air besar. Akhirnya berobat ke sana kemari, tidak ada yang bisa ngobati. Akhirnya ketemu sama orang soleh. Orang solehnya pengen nguji dia. Nah, sudah, ana bisa menyembuhkan Anda, tapi kerajaan Anda kasih ke saya imbalannya. Oh, kerajaan saya yang begitu besar ini untuk sekedar buang air besar, mengeluarkan kotoran saja. Awalnya dia tidak mau, tapi ini sudah kesakitan ini, mungkin mau mati nih. Sudah berapa hari nih? Mungkin sudah 15 hari tidak keluar ini. Kesakitan. Akhirnya mau gimana lagi daripada mati. Akhirnya diberikan itu kerajaannya semua. Akhirnya disembuhkan sama orang soleh ini. Tapi kemudian ketika diberikan itu kerajaannya, dia tidak mau, cuma sekedar menguji. Ya, ini coba. Ini saya cuma ingin memberitahukan Anda, nilai dari kerajaan Anda ini, dunia, ini cuma nilainya seperti ini, kotoran yang keluar dari Anda ini. Kerajaan Anda ini senilai dengan kotoran Anda ini. Kotoran yang keluar daripada Anda. Artinya banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selain harta, selain dunia yang jauh lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Karena kita teledor dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam shawab. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya masih dalam pembahasan istinja bil hajar tadi. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, insyaallah kita teruskan di pertemuan yang berikutnya. Innahayanallahu taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala